I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sama Maulida dari kelas 12 RPL SMK Cendekia Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, pada pembuatan proyek web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Pada video ini masuk pada tahap 39 sampai tahap 40. Pada part 1, yaitu kita akan membuat fungsi login untuk hak akses administrator, petugas, dan juga siswa pada web SPP, dan juga membuat landing page untuk web SPP. Kali ini kita akan menggunakan library dari Meetout. Kita lihat dari website GitHub Loniezel Meetout. Nah, library GitHub ini dibuat oleh seseorang yang bernama Loniezel. Di sini kita bisa lihat cara pakainya, cara installnya, dan juga cara penggunaannya. Tahapan pertama kita akan install Meetout-nya. Nah, di sini katanya yang paling gampang itu menginstal dengan menggunakan Composer. Caranya kita copy saja perintahnya. Composer require Meetout. Kemudian kita masuk pada terminal. Kita arahkan terlebih dahulu posisinya pada project SPP Cendekia. Setelah itu kita paste perintah yang tadi. Sebelum di enter, pastikan terlebih dahulu internet kita aktif, karena kita akan menginstal sebuah library. Lalu kita enter, kemudian tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, jika sudah ada 51 package yang terinstall, maka Meetout sudah berhasil diinstal. Kita bisa lihat pada project SPP Cendekia, kita sekarang sudah mempunyai folder bernama vendor, di mana terdapat folder Meetout di dalamnya. Tahap berikutnya kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama, dikarenakan kita tidak akan menggunakan aktivasi email, maka kita perlu mengganti coding pada folder vendor, kemudian folder meet, folder src, dan juga folder config. Kemudian kita masuk pada file out.php, cari public $require activation. Nah, kemudian kita copy dulu untuk membedakan mana bawahnya dan mana yang kita modifikasi. Untuk isinya kita ganti dengan null. Yang kedua, public $active resetter. Kita copy terlebih dahulu bawaannya, kita komen saja. Kemudian isinya kita samakan, ganti menjadi 0. Berikutnya konfigurasi yang kedua, kita akan menambahkan rule set pada file validation.php. Kita kopas, masuk pada folder add, folder config, file validation.php. Nah, pada public $rule set, setelahnya kita tambahkan. Setelah itu kita akan melakukan migration tabel. Namun sebelum melakukan migrasi, kita akan menambahkan dulu full name dan user image agar lebih lengkap pada file migration, pada folder database, folder Meetout, dan folder vendor.
Di sini kita sudah mempunyai full name dan user image-nya. Kita kopas. Masuk pada folder database migration. Kita simpan di bawah username. Untuk full name di sini saya menggunakan tipe varchar. Kemudian constraint-nya 255. Kemudian untuk user image kita menggunakan tipe varchar juga, constraint-nya 255, dan untuk image default-nya saya menggunakan default.svg. Setelah itu baru kita akan memigrasi tabelnya. Masuk lagi pada terminal command from. Kemudian kita paste perintah php spark migrate all. Sebelumnya kita bisa lihat pada database SPP Cendekia hanya ada 5 tabel. Kita bisa bandingkan setelah kita melakukan migrasi tabel. Klik enter, tunggu prosesnya sampai migration complete. Jika sudah ada, kita masuk kembali pada database SPP Cendekia. Kita bisa bandingkan setelah melakukan migrasi tabel, maka pada database SPP Cendekia secara otomatis akan menambah tabel-tabel dari migrasi mitout-nya. Tahapan berikutnya, kita scroll dulu ke bawah. Kita akan melakukan restricting by route. Kopas terlebih dahulu, kemudian simpan pada folder app, folder config, file filters, filter.php. Kita lihat pada folder app config filter.php. Nah, di sini bisa kita lihat ada public $.aliases. Pada bagian terakhir kita tambahkan login, role, dan juga permission. Setelah itu kita lihat perintah berikutnya, masih pada file filter.php, pada public $global before-nya. Kita harus menambahkan login. Nah, pada public $global, pada bagian before setelah input, kita akan menambahkan login. Nah, sampai sini login sudah bisa dijalankan. Nah, kita masuk pada terminal. Kita aktifkan dulu server PHP Spark-nya. Kemudian kita coba jalankan project SPP Cendekia. Nah, sekarang ketika kita mengetikkan localhost 8080/admin, maka akan secara otomatis diarahkan pada tampilan login bawaan dari mitout-nya. Berikut dengan tampilan registernya. Kemudian kita akan coba menambahkan data. Yang pertama ada inputan untuk emailnya. Bebas saja asalkan ada @gmail.com-nya. Kemudian yang kedua, username. Misalnya saya akan membuat akun untuk admin. Username-nya admin. Kemudian passwordnya kita ketikkan pada notepad supaya tidak lupa. Kita copy passwordnya. Kemudian kita paste pada password dan repeat password. Lalu klik register.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun untuk login. Tapi kita tidak bisa melakukan login karena ada beberapa tabel yang harus kita isi. Yang pertama, kita masuk pada tabel outgroup. Nah, pada tabel ini kita akan menentukan ada berapa hak akses untuk website SPP Cendekia. Di sini saya akan membuat 3 hak akses, yaitu hak akses admin, petugas, dan juga hak akses siswa. Klik insert. Yang pertama ID 1, name-nya admin, description-nya site administrator. Kemudian yang kedua yaitu untuk petugas, description-nya site petugas. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian yang ketiga, ID 3 ini untuk siswa, description-nya kita tulis saja site siswa. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 hak akses untuk website SPP Cendekia. Yaitu ada admin, petugas, dan juga siswa. Kemudian kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu tabel outgroup user. Pada tabel ini kita bisa menentukan hak akses untuk user. Misalnya kita insert. Nah, untuk hak akses admin kita tentukan usernya. Misalnya email septnd02@gmail.com, karena kita baru mendaftarkan satu akun. Jadi untuk user dengan email septnd02@gmail.com itu hak aksesnya admin. Berikutnya kita masuk pada tabel out permission. Pada tabel ini digunakan untuk memanage user. Kita tambahkan untuk ID yang pertama yaitu manage user, kemudian description-nya kita tulis manage all user. Data yang kedua, name-nya manage profile, description-nya yaitu manage user profile atau manage profile user. Kemudian klik go. Sekarang kita akan melakukan login menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Klik login. Maka akan masuk pada dashboard SPP SMK Cendekia. Kita bisa lihat pada dashboard SPP SMK Cendekia. Di sini belum memiliki tombol untuk logout. Maka tahapan berikutnya kita akan membuat tombol untuk logout. Caranya kita masuk pada folder view, folder layout, file sidebar utama. Setelah tombol pembayaran. Di sini saya sudah menyiapkan tombol dan juga modal untuk logout. Yang pertama kita copy untuk tombolnya terlebih dahulu, kemudian simpan di bawah tombol pembayaran. Setelah itu pada folder layout kita buat file baru bernama logout.php. Di sini kita akan menyimpan modal untuk logoutnya. Kita kopas. Setelah itu kita masuk pada file template.php. Nah, untuk this include-nya kita tambahkan satu lagi di bawah sidebar untuk
include file modal logout. Kita coba refresh ulang. Nah, sekarang kita sudah memiliki tombol logout. Ketika diklik maka akan ada modal ready to leave left. Ada dua tombol cancel dan logout. Jika diklik logout maka akan kembali ke tampilan login. Kita telah berhasil menggunakan login dan juga logout. Namun tampilan pertama ketika berhasil logout, baik itu untuk hak akses admin ataupun hak akses petugas, tampilannya masih sama. Kita coba login misalnya menggunakan akun dengan hak akses admin. Klik login, maka akan masuk pada tampilan atau dashboard berikut, di mana admin bisa mengelola semua data tabel. Nah, kali ini kita akan menentukan jika yang loginnya hak akses admin, maka tampilannya akan menyesuaikan untuk admin. Dan jika yang loginnya hak akses petugas, maka akan menyesuaikan tampilannya petugas. Begitupun dengan siswa. Caranya yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu atau menyesuaikan menu-menu yang ada pada tampilan sidebar-nya terlebih dahulu. Di sini untuk sidebar menunya kita tutup, kemudian kita beri jarak di atas sidebar menu dan di bawah sidebar menu. Di sini kita akan menambahkan kondisi. Yang pertama, jika yang login itu dengan hak akses admin, maka sidebar menunya tidak perlu ada yang disetting karena admin menampilkan atau mengelola semua data. Mulai dari data siswa, data kelas, data petugas, data SPP, dan juga data pembayaran. Berikutnya kita akan membuat kondisi yang kedua. PHP else jika yang login itu akun dengan hak akses petugas. Dan juga yang terakhir ada kondisi jika yang login dengan hak akses siswa. Jangan lupa untuk penutup dengan PHP admin dengan PHP enddiv. Nah, kemudian kita setting menu-menunya. Kita hapus menu kelas, menu siswa, petugas, menu SPP, dan juga menu pembayarannya. Karena untuk hak akses admin itu hanya mempunyai menu dashboard, menu pembayaran, dan juga menu logout. Untuk alamat terus pembayarannya kita ubah menjadi /petugas/pembayaran. Nanti kita akan membuat tampilan baru untuk tampilan petugas. Nah, berikutnya rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita copy untuk hak akses siswa. Untuk siswa pun sama, hanya terdapat menu dashboard, menu pembayaran, dan juga menu logout. Mungkin dicukupkan sekian untuk video tutorial pada tahap 39 sampai 40 part 1 ini. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan saya lanjut di video part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.